Jika retrace kepanjangan, itu bisa berarti Quasimodo. Ada FTR, ini kan FTR-nya. Di FTR itu kita entry MPL, area sini. Ini entry-nya. Targetnya di sini, SL-nya di sini. Ini 1/3. Pertama kita harus cari dulu flag limit. Kalau flag limit sudah tahu, FTR sudah tahu, ini gampang banget. Ini FTR. Kotak-kotaknya ini hanya kotak imajiner. Yang paling penting adalah flag limit. Oke, dasarnya saya gambar. Oke, Anda mungkin sudah ini. Anggap aja di sini ada pucuk bawah. Ini kan ke bawah lalu ke atas. Ini support kan? Oke, support. Tentulah ini support. Di break. Lalu retrace, pasti setiap break pasti ada retrace jika itu break benar. Jika nggak kelihatan, Anda zoom time frame yang lebih kecil. So, ini area flag limit. Pasti harga kan lebih banyak sideways. Pasti harga lebih banyak sideways kan ketimbang trending dalam tanda kutip. Kayak gini sampai ini kan ada batas atas bendera alias resisten. Nggak harus jajar kayak gini sih ya. Oh, gini juga bisa. Nggak harus jajar. Oh kan. Nah, sampai pada suatu ketika harga break bawah atau break atas. Kalau break atas, skenario yang terjadi umumnya bagaimana? Break membuat flag limit dan pada saat belum break kita bisa mengkotakin dengan cara ini. Tuh kan. Ini. Kalau pertama kita cari dulu ini. Udah sideways-nya udah ketemu kan? Ini zona supply demand, pembatas, flag limit. Anda bisa kotakin, juga bisa tidak. Enggak wajib, ini hanya cuma garis imajiner. Oke. So, break atas. Kita, jika break kayak gini, jika flag limit belum terbentuk, atau FTR belum terbentuk, ini bisa jadi fake out alias break palsu. Ingat itu. Biasanya break palsu ini terjadi kalau di sini ada zona kuat. Nah, oke. Ini dasarnya dulu. Yang kita marking, yang wajib kita marking itu yang ini. Flag limit yang ini. Oke. Jelas ya? Nah, jika ini break ke atas, lalu balik ke bawah, saya belum entry dulu. Ngapain entry ya? Break ke bawah, tentu breaknya nggak lancar kayak gini. Pasti akan banyak ada manipulasi di sana.
Lalu ketika break flag limit, break yang benar-benar break itu bukan hanya sekedar ngebreak low. Ingat, tapi flag limit. Ini belum ngebreak. Kalau ini break, ini kan low kan? Kalau break low ini, saya tidak anggap itu break yang kuat. Kita harus ke kiri banget. Ini ke sini. Nah, di sini juga pucuk. Wah, saya kurang puas. Ya, mungkin di sini ada kecil sih, tapi lihat ke kiri banget. Pandangan kita akan sangat terbatasi jika hanya fokus satu time frame, tidak di zoom out, tidak ke time frame tinggi. Makanya time frame besar itu sangat penting. Itulah alasan kenapa saya tidak trading binary. No. Di sini. Terus ya gitulah. Mungkin ke atas dulu. Nggak tahu market mau ngapain. Saya nggak bisa tebak kalau area ini. Apa gerakan di area ini. Terserah mereka deh. Ya. Nanti akan saya jawab satu-satu ya. Break. So, ini sudah di break. Bukan ngebreak ini, tapi ini yang penting, flag limit. Ketika flag limit di break. Nah, ketika flag limit di break, bisa retrace panjang. Contoh ini, saya contohin, retrace panjang, ini ada support, bisa jadi retrace ke support, SR flip, bisa jadi loh ya. Lalu akan, nah ini, ketika break ini, contoh di sini gitu ya. Oke. Ada flag limit. Ketika break di sini, ini tanda-tanda yang bagus. Bener nggak? Tanda-tanda yang bagus. Tanda-tanda yang bagus untuk kita entry. Break dari flag limit adalah sinyal pertama. Oke, kita di sini bisa cari entry. Cari entry-nya mungkin di area SR flip, mungkin. Nah, di SR flip kecil ini support jadi resisten, mungkin. Nah, mungkin. SR flip di sini ada drop base drop, ada flag limit. Anda cari di sana. Di sini pasti ada kecil gitu. Atau FTR kecil, pasti ada. Retrace, what happened? Drop. Targetnya area ini, gitu. So, jika flag limit di break atau FTR di break akan membentuk good. This is FTR. Tidak harus panjang kayak gini. Retrace-nya bisa juga ke bawah. Bisa juga ke bawah. Retrace. Lalu drop ke area ini. Untuk yang nggak ada suaranya, coba di close lagi, di close aplikasinya, Anda buka link dari awal. Oke. Apakah setelah break FTR atau FR akan selalu menjadi FTR? Ya, seperti itu. Jika sudah break FTR yang ini, akan retrace dan akan ke FTR yang ini. Break yang ini
retrace akan mencari yang ini pasti. Cuman retrace-nya jika retrace di sini gagal, oke deh, SL kecil-kecilan. Retrace di sini gagal, akan mencari ke atas, ke area ini. Mencari area yang bagus, atau ke atas, membuat manipulasi, ke sini, lalu drop area sini. Nah, ini Quasimodo terbentuk. Quasimodo itu terbentuk jika retrace-nya terlalu jauh dan kita lihat ke sini, area yang bagus. Lalu drop. Risk to reward-nya sangat besar kalau di sini. Ini kasus ini terjadi di NZU M15 kemarin. Oke, saya contohkan Quasimodo. Quasimodo ya, benar Quasimodo lah ya. Nah, ini dia. Oke, perhatikan yang penasaran dengan Quasimodo, perhatikan. Oke. Yang penasaran dengan apa itu Quasimodo kok terkenal banget? Ini perhatikan. Oke. Ini. Di ZU sekitar tanggal 31. Oke. Kita top analisis. Quasimodo, lihat ini di sini dalam sejarah kita punya flag limit time frame besar atau FTR time frame kecil. Oke, membentur area. Jadi kita kan lihat reaksi. Quasimodo adalah salah satu bentuk reaksi. ZU perhatikan sekali. Ini ada flag limit. Ini flag limit. Jelas ya? Ini drop, base drop. Flag limit. Lalu menyentuh flag limitnya. Enggak hanya satu. Ke atas. Ini bendera juga. Ini satunya selalu drop. Terus selalu drop. Ini FTA, bla bla bla. Ini ada zona. Yap. Engulf, retrace, engulf lagi, retrace, lalu engulf. Nah, ini dia. Engulf yang ini, retrace-nya kepanjangan. Saya zoom lagi, biar jelas. Ini. Break kan, udah break yang ini. Udah break yang ini dengan gerakan ini, seharusnya kan mantulnya ngebaynya di FTR yang ini kan. Tapi retrace-nya kepanjangan. Jika retrace kepanjangan, itu bisa berarti Quasimodo. Targetnya ini. Seharusnya jika flag limit ini ditembus, retrace sedikit dan ke area ini kan, ke target kan. Tapi retrace-nya kepanjangan. Oke, jika kepanjangan apa yang dilakukan? Kita cari zona yang kuat, cari zona yang cantik. Cari zonanya seperti ini. Ini area support. Kita cari supportnya. Support. Oke, ini. Support. Oke. Ini kita punya bahu kiri. Tapi kita tidak entry di bahu kiri. Yang ngomong Quasimodo entry di bahu kiri itu nggak paham itu.
Guru saya sempat emosi kemarin karena itu. Oke. Quasimodo bukan bahu kiri, bukan entry di bahu kiri, salah itu. Nah, kita punya support. So, entry yang bagus Quasimodo di mana? Oke. Kita punya FDR, kita punya MPL. Hahaha. Di bahu kiri kita punya Quasimodo level. Bahu kiri, selevel bahu kiri. Nah, di sekitar bahu kiri di sini ada FTR. Ini kan FTR-nya. Di FTR itu kita entry MPL. Area sini. Ini entry-nya. Targetnya di sini. SL-nya di sini. Ini 1/3. Ini apa kondisi pasarnya. Nah, saya gambarkan di chart. Perlu dijabarkan Quasimodo yang asli itu kayak gimana? Oke. Dulu dalam sejarah kita punya resisten. Di sini. Anggap aja kita punya resisten. Nah, resisten ini banyak stop loss yang ada di sini. Banyak stop loss yang ada di situ. Harga dari bawah ngebreak resisten, mengambil stop loss. Retrace, tentu retrace. Lalu ke atas. Ke atas. Lalu drop. Membentuk price cap. Nah, ini permainan apa ya? Yang lucu sebenarnya. Ini, contohnya gini. Mungkin di sini sideways. Nah, oke, di sini sideways. Nah, jika retail trader, retail trader melihat sideways, sell di resisten dan nge-buy di support. Ini karena sideways kan, mereka akan nge-sell di resisten dan nge-buy di support. Apa yang terjadi ketika harga drop di sini karena dianggap resisten support, mereka akan nge-buy di sini. Nah, mereka akan nge-buy karena di support, tapi ada tapinya. Manipulasi bermula dari sini. Nah, zona manipulasi ini drop. Nah, jika support di break, akan banyak breakout trader yang sell. Iya kan? Banyak kan mitos yang jika support di break, support akan rusak dan harga akan bablas ke bawah. Breakout trader meyakini hal itu. So, apa yang terjadi? Buy. Orang yang nge-buy di, saya zoom, orang yang nge-buy di support, SL-nya di sini. Kena stop loss. Dan di sini juga banyak orang yang ancang-ancang nge-sell karena breakout, dan stop loss-nya di sini. Apa yang para big trader lakukan? Oke.
dia akan push price ke atas. Nah, di sini seller akan, orang yang sell di breakout akan stres di sini. Akan stres di sini. Banyak orang yang ketakutan. Ketakutan dibuat. Memang kalau kita galau ketika floating itu, ya memang kayak gitu tujuannya. Oke. Sini, nah, para seller yang ada di sini akan meletakkan stop loss-nya di area sini. Dan apa yang mereka lakukan? Ke atas hanya untuk menjemput stop loss. Dan di sini juga ada breakout trader yang siap-siap nge-buy. Ketika resisten di break, mereka akan nge-buy. Oke. Apa? Jika nge-buy di sini, stop loss di sini. Oke. Apa yang mereka lakukan? Akan push price ke bawah, mengambil stop loss di sini. Tuh zoom in-nya ke bawah. Nah, sama juga di sini juga ada sideways, break ke atas untuk menjebak para buyer, break ke bawah untuk menjebak para seller, membuat tren palsu, break ke atas, lalu drop ke bawah. Nah, ini bahu kiri itu yang ini. Bahu kiri bukan sekedar head and shoulder, bukan. Kita lihat di situ pasti ada break resisten, break support, break resisten, break support, lalu gerakan terakhir drop. Nah, ini adalah Quasimodo level. This is Quasimodo level. Oke. Quasimodo level sebenarnya bermula di area sini manipulasinya. Sudah bermula di area ini. Nanti kita akan lihat contohnya di chart. Banyak kok. Banyak. Di sini lalu di sini pasti ada stop loss ke atas, ke atas, ke atas. Lalu di area sini juga ada manipulasi yang sama. Area ini berarti bukan bahu kiri yang ini, tapi yang ini. Ini disebut FTR. FTR yang bagus, yang seperti ini. Oke, kita lihat reaksinya ke bawah. Tentu harga nggak langsung lurus, biasanya lurus memang sekali-kali, tapi nggak selalu lurus. Kita buat lebih realistis di sini. Ke atas, ke bawah, sideways. Nah, ke bawah, ke atas. Nah, ketika sudah membentuk Quasimodo level, ini biasanya FTR. Dan di bawah FTR ada area manipulasi. Di sini area manipulasi, nggak tahu mereka akan buat apa, mungkin akan buat tren palsu kayak gini. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Oke, sekarang uptrend sudah terbentuk, sudah retrace, dan banyak yang nge-buy di sini, stop loss di sini. Oke, kita apa yang big trader lakukan akan dropkan harga. Dropkan harga, para buyer mulai stres, akan retrace ke atas lagi, mereka akan sedikit lega, tapi drop ke bawah. Pasti stres banget buyer. Bawah banyak seller. Banyak seller yang galau di sini. Saya tandai flag limitnya. Ini price cap atas, pucuk atas, price cap area ini. Ini area flag limit. Ini liquidity gap alias. Nah, ini terbentuk juga. Ini flag limit juga. Kalau Anda perhatikan di flag limit, kalau zoom kan time frame yang kecil banget, ada manipulasi. Lihat. Harga break support, break resisten, break support, break resisten, lalu drop gitu. Nah, oke. Di sini harga, let's say di bawah sini ada zona sideways. Ada demand. Ini kan. Oke, bawah. Nah,
area di bawah sini membuat konfirmasi data, mengetes harga di area ini. Oh, supply and demand trader juga banyak jebakan loh. Nah, ini banyak yang supply demand trader langsung karena menganggap area ini adalah supply, mereka banyak yang langsung nge-sell di sini, meletakkan pending order tanpa melihat konfirmasi. Oke, banyak jebakan juga. Nah, Dingolf, retrace, dan ke atas rally. Di sini membuat tren palsu lagi, kembali lagi. Tentu ini liquidity gap, area manipulasi. Hanya ada dua area supply demand, support resistance, dan area manipulasi. Jika di luar flag limit itu manipulasi. Oke, di sini kita anggap ini compression ke atas. Banyak yang orang trading compression loh ya, banyak yang langsung nge-sell gitu, banyak. Karena banyak yang tahu, oke, itu dimasukkan ke database para IT, dan mereka tahu mereka akan menjebak Anda. Lalu harga menghantam. Let's say di sini membuat kayak gini. Ini membentur area MPL, area Quasimodo. Lalu drop ke sini. Jika melihat ini area manipulasi FTR yang banyak manipulasinya kayak gini dan membentur, kita punya reaksi harga. Di zoom di sini ada flag limit kecil, pasti ada. Nanti saya contohkan dulu chartnya. Kita punya area entry, kita punya area target. Targetnya di ini, flag limit yang biru, yang pink. Oke, kita buat pink warnanya. Oke, pink. Itu target kita, bukan di sini loh, di sini. Oke, kenapa kok targetnya pendek banget, Pak? Oh, iya, targetnya memang pendek. Nah, ada Quasimodo yang targetnya sangat panjang, risiko $1 dapat $20. Itu ketika seperti ini. Ketika belum mencapai area ini, sudah tinggal kayak gini. Lalu retrace panjang. Targetnya jadi di area yang hijau. Targetnya di area yang hijau. Karena ini sudah di break. Flag limit ini sudah di break. Atau bisa juga seperti ini. Membuat kayak gini. Lalu break. Lalu retrace ke atas. Semua hanya tentang break, retrace, cari zona yang bagus, lalu ke ini Quasimodo. Simple. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini saya perhatikan Bapak kadang menanda flag limit sebelum break SR. Loh, SR kan bukan hanya ini kan? Ini kan juga SR.